Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mentor IDN. Ya, di video kali ini kita akan membahas cara mengkalibrasi dari project, yaitu project disaster alarm. Disaster alarm apa? Yaitu pendeteksian gempa bumi ya dan juga banjir. Nah, kemarin di kelas kita sudah mencoba untuk mengkalibrasi sensor water levelnya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengkalibrasi si sensor getarnya ya. Nah, sensor getar ini bentuknya seperti apa? Nah, teman-teman bisa coba lihat ya sebentar, saya tunjukkan dulu bentuknya. Di sini ya, saya ambilkan dulu. Oke. Sebentar. Nah, bentuknya seperti ini ya sensor getar kita. Nah, sensor ini adalah sensor getar dengan modul yang sudah terintegrasi, dan di sini kita disediakan pembacaan pinnya yaitu pin digital. Bisa kita lihat ya di sini itu tulisannya D yang menandakan ini pembacaannya, outputnya adalah sinyal digital, yaitu pembacaan 1 atau 0 ya, mendeteksi getaran atau tidak, seperti itu ya. Nah, kalau kita goyang-goyang seperti ini ada sesuatu kayak di dalamnya ya, di dalam sini itu adalah triggernya ya untuk mendeteksi getaran, dan juga kita disediakan di sini yang namanya potensiometer untuk menyeting dari kepekaannya ya, makin peka atau enggak gitu, seperti itu ya. Nah, ini kita bisa setting di sini seperti itu. Oke, di video ini coba kita bikin programnya dulu ya. Kita seperti biasa bikin dulu project kita, yaitu di sini kita namakan kalibrasi sensor getar ya, disaster alarm. Nah, habis ini nanti mungkin kita gabungkan ya dari project atau dari kalibrasi yang kemarin yang water level sensor dan juga yang getar ini ya, sensor getar ini menjadi satu project utuh yang namanya disaster alarm. Oke, di sini kita membutuhkan yang namanya itu pembacaan digital ya, karena sensor getar ini outputnya itu output digital. Maka dari itu kita tangkap ya pinnya, pin berapa. Di sini nanti kita pakai pin P0 ya untuk kalibrasinya, yaitu digital read pin P0 ya dari mikrobitnya. Oke, sebelumnya kita taruh logiknya dulu. Nah, logik ini nanti berfungsi ketika apakah nilainya memenuhi logiknya atau enggak. Misalnya kalau semua logiknya itu nilainya sesuai logik, maka yang dieksekusi coding apa kayak gitu ya. Kalau semua enggak memenuhi logiknya, maka yang dieksekusi apa, seperti itu. Nah, di sini kita ambil logic if then, lalu kita tambahkan comparison-nya di sini ya. Selanjutnya kita ambil pinnya ya, pinnya itu letaknya di sini di advance, lalu ke menu pin, lalu pilih digital read pin P0 ya untuk pembacaan sensor getarnya yang nanti kita akan hubungkan dengan pin P0 pada mikrobitnya. Oke, di sini kita butuhkan kalau seumpama sensor getarnya itu aktif, berarti di sini adalah nilainya 1 ya. Ingat, kalau semua aktif itu 1, kalau semua non aktif itu ya nilainya 0, seperti itu ya. Nah, ketika sensor getarnya mendeteksi getaran ya, misalnya terjadi gempa gitu ya, nilainya 1, maka apa yang terjadi di sini, kita coba kasih triggernya ya, atau reaktornya lebih tepatnya. Reaktornya itu adalah pertama emoticon dulu, emoticon. Kita taruh emoticon di sini, emoticon sedih ya. Nah, bisa taruh nyari di basic ya, lalu sesuaikan. Setelahnya
kita di sini membutuhkan alarm ya. Alarm ini tempatnya di sini di musik, lalu kita play tone ya, play tune ya, lebih tepatnya play tune bahasa Inggrisnya. Kita pilih yang high E ini mungkin ya. Oke, seperti itu ya. Lalu kita taruh pause. Jadi nanti selama apa namanya? Selama ada ini pause-nya 100 saja. Ya, selama dia mendeteksi getaran, si microbitnya ini bakal show icon set ya, set emoticon. Lalu di sini membunyikan tune ya atau alarm ya, dengan memanfaatkan buzzer yang ada di microbitnya. Ingat ya, buzzer di microbit itu hanya tersedia di versi kedua ya, versi 2 dari microbitnya. Kalau umpama yang menggunakan versi 1 microbit, otomatis kita membutuhkan buzzer tambahan ya. Nah, oke, di sini kalau seumpama terjadi gempa, dia show icon set, lalu alarm berbunyi. Kalau seumpama tidak terjadi gempa, berarti di sini kita write aja pin P0-nya itu menjadi 0 dan show icon-nya kita taruhin smile. Kok show number? Oke, show icon maksudnya ya. Show icon ini kita taruh smile. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Ini hanya untuk testing aja ya. Apakah sensor getarnya itu berfungsi dengan baik atau enggak. Oke. Yuk, selanjutnya kita upload codingan kita ya ke microbitnya. Seperti biasa kita sediakan kabel USB, microbit dan juga expansion boardnya ya. Oh iya, jangan bingung ya ketika saya menyebutkan expansion board atau extension board, sebenarnya sama aja sih ya. Sama aja, cuma emang mulut ini suka belibet gitu ya. Ya, intinya teman-teman tahu lah ya, expansion board sama extension board itu seperti apa. Oke, kalau udah, ini udah connect, kita klik download aja. Ya, kalau seumpama lagi proses download, nah ini udah ya, udah bunyi alarmnya, berarti sudah terdownload. Nah, langkah selanjutnya apa yang kita lakukan adalah kita memasangkan sensor getar yang tadi kita miliki ini ya ke expansion boardnya ya, ke sini ya, kita hubungkan. Seperti biasa kita menggunakan kabel jumper. Kabel jumper yang kita butuhkan di sini adalah kabel jumper female to female ya, karena di sininya jarum ya, jarum, di sininya juga jarum ya, jadi butuh kabel female to female. Oke, kita coba pasangkan ya. Untuk warna random ya teman-teman ya, silakan teman-teman nggak usah berpatokan dengan warna yang saya gunakan, tapi bisa random ya. Yang penting tahu ya, misalnya VCC warna apa, groundnya warna apa, lalu untuk pin datanya ya itu warna apa, itu teman-teman harus tahu. Itulah fungsinya kabel jumper dibuat warna-warni supaya memudahkan kita dalam proses wiringnya. Oke, di sini saya menggunakan VCC kabel warna oranye ya, saya hubungkan dengan 5 volt ya, 5 volt yang ada di sini saya hubungkan 5 volt seperti ini. Lalu untuk groundnya di sini saya menggunakan warna merah ya, saya hubungkan dengan ground salah satu yang ada di expansion boardnya. Dan juga di sini untuk kabel datanya ya, atau sorry maksud saya jumper datanya ya, itu menggunakan pin P0 ya, dihubungkan ke pin P0 seperti ini kurang lebih jadinya ya. Oke, jelas ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah ya, ini kan tadi udah diupload nih. Nah, kita pindahkan aja USB-nya ke sini, ke extension board-nya ya, supaya si sensor ini mendapat tegangan ya, dan juga microbit juga dapat tegangan dari extension board-nya seperti itu ya. Nah, kita colokin aja ke sini. Ya, lalu ini sudah aktif. Nah, ini langsung bereaksi ya. Nah,
ini tadi kayaknya ini kita perlu setting sensitivitasnya ya. Nah, setting sensitivitasnya kita di sini menggunakan obeng plus ya. Misalnya kalau semama kita mau supaya nggak terlalu sensitif, itu kita ulir ke kanan ya, sedikit aja. Nah, coba kita shake. Nah, bunyi ya. Oke, kita shake lagi. Oke, jadi ketika ada gempa, di sininya itu bakal emoticon sedih gitu ya. Nah, ini ya, emoticon sedih. Jadi kalau selama nggak gempa, emoticonnya smile. Nah, ini coba saya cek sedikit. Nah, itu ya. Kita coba lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini gampang banget, simpel ya, pembacaannya digital, hanya berfungsi untuk mendeteksi adanya gempa atau getaran atau tidak yang ditangkap oleh si sensor getarnya, seperti itu ya. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Nanti untuk video selanjutnya mungkin saya share untuk kalibrasi ya, untuk sensor infrarednya untuk pendeteksian api gitu ya pada project disaster alarm kita kali ini. Oke, see you next time. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.